Saya pengen ngurain kenapa orang yang bersedekah itu biasanya dia nggak kekurangan ya. Semakin banyak kamu bersedekah, semakin tidak kekurangan kamu. Dan itu ada alasannya sebenarnya, ada penjelasannya ya menurut saya. Halo teman-teman semua, selamat pagi. Akhirnya kita sampai di edisi ke-11. Dan kali ini impian kalian bakal tercapai. Impian, enggak ding ya. Aku dapat janji di tempat di salonnya Mas Aditya. Dan kita bakal rubah rambut yang begini. Jadi gimana? Mungkin triknya pakai gini ya. Wah, ini dia hasilnya. Gimana teman-teman? Udah oke kan? Sesuai potongan gaya potongan Indonesia kan? Yes. Ya udah, kita ikutin yuk. Gimana Mas Aditya motongnya tadi? Oke, janjinya 5 menit lagi. Yuk masuk yuk teman-teman. Halo Mas. Wih. Halo Mas Adit. Baik, aku naruh ini dulu dan pakai masker dulu ya. Bentar lu. Wah, aku kalau ke tempatnya Mas Adit ini, Mas Aditya selalu nggak bilas rambut ya sebelumnya, nggak keramas, karena udah dikeramasin di sini. Betul. Ayo. Pengusaha di Indonesia. Aku pengusaha. Iya. Top pengusaha. Pengusaha Didoain Mas Adit nih. Iya dong. Semua Jadi orang Indonesia, ayo. Enak ya kalau ada ini penata rambut asli Indonesia di negara orang. Jadi kita bisa jelasinnya pakai bahasa Indonesia ya. Gampang banget ya. Gampang banget. Komunikasinya itu oke banget gitu ya. Ya Mas, jadi kan rambutku ini agak bergelombang. Uh-uh. Emang kalau di Indonesia tuh orang nggak suka ya? Nah, orang Indonesia tuh sukanya kan yang lurus-lurus, Yang lurus-lurus yang pokoknya makanya ada pelurusan sistem gitu. Sementara dari rambut kita naturalnya itu kan nggak semua lurus. Iya. Nah, mereka itu nggak bisa mainin, belum maksudnya, belum bisa ngelihat keindahan rambut yang kita punya. Oh, tuh dengar Gitu. teman-teman, dengar ya. Jadi kalian aja yang belum ngerti. Ya, semua rambut kan cakep. Dalam arti kan setiap orang kan lahirnya beda-beda. Iya. Dan setiap itu kan semuanya pasti ada kelebihan kekurangannya. Nah, kelebihan rambut wave ini kan juga pasti ada kecakapannya. Tinggal lagi kan kita nyari aja di mana arah line rambutnya itu yang supaya kelihatan lebih oke, kan? Iya. Ya aku selalu dibilang cakep sih, cuman di YouTube aja dibilang katanya belum mandi. Nah, karena kan mereka kebiasaannya itu kan di Indonesia gini, biasanya tuh kalau pendek-pendek terus langsung yang model begini, Iya, betul. terus begini, nah ini bilang baru rapi. Ah. Tapi kalau model Eropa natural gini mereka kan masih kategori ini acak-acakan gitu loh. Oke. Jadi potongan rambut itu semuanya hampir sama. Pabrik kalau kita bilang di sini. Pabrik. Nah itu yang harus lebih kalah kan. Kalau model Korea kan sekarang udah beda-beda lagi. Mereka kan lebih beragam kalau aku lihat-lihat sekarang, dan lebih berani dan lebih menghargai juga dari segi rambut. Kalau Indonesia kan nggak style Kim Jong Un aja ya. nah stylenya style Kim Jong Un gitu. Oke nih teman-teman, panjangnya udah cukup, tinggal kita nanti belajar styling dari Mas Aditya ya.
Oke, ini udah selesai potongnya, sekarang stylingnya. Oke, pakai produk TG namanya Pure Texture. Wah. Cek sendiri berapa harganya kali ya. Nah, pertama touch firstnya itu ambil dikit. Kalau di Indonesia dibilang pomade. Oke. Kalau bahasa internasional trennya ya. Kalau bahasa ininya apa? Kalau bahasa stylingnya sih wax, Wax ya. yang matte gitu loh. Enggak itu. Oke. Nah, ini rambut wave-nya inilah yang mau kita ambil sebetulnya untuk cakepnya. Bukan wave ini jadi momoknya, jadi hantunya, enggak. Justru kita ngambil wave-nya inilah supaya keseharian juga kan wave ini kan nongol. Kita kan nggak bisa nutupin wave ini dari pagi sampai malam. Betul. Nah, justru kita ngambil indahnya wave ini jadi stylingnya kita. Kalau gue ya, cara nggak langsung. Nah, udah cuma gitu doang. Nah, dikasih sedikit seksi line, tapi jangan kegedean. Seksi lainnya kelihatan nggak? Seksi line-nya itu pasti kelihatan. Jadi kelihatannya harus natural juga supaya orang deket ngelihatnya juga nggak kayak dibuat. Oke. Seolah-olah itu naturalnya. Jadi kita nggak capek nyarinya. Cheers. Voilà. Gimana teman-teman? Udah puas? Oke. Terus gimana hasilnya? Hasilnya oke banget. Oke banget. Puas banget seperti biasanya ya teman-teman. Thank you. Wah, fresh emang. Jadi kalian lebih fresh kan? Kayaknya lebih fresh sih. Wah, oke. Jadi kalian jangan protes lagi ya. Nggak boleh protes, awas. Nggak boleh protes. Ditenggelamkan. Butuh ininya? Enggak. Shiftnya enggak. Oke, kalau gitu aku buru-buru langsung Thank you pulang. Mas Arif udah datang. Makasih banyak. Aditya produk Salon. Indonesia. Tetap aja di hati Indonesia kita ya. Iya, semoga ini sukses bisnisnya, usahanya. Ini Terima nih. kasih Mas Arif. Wah, Ini transport gue, ini baby gue. transportnya Mas Adit ya. Lingkungan, ramah lingkungan. Ramah lingkungan dan nggak bisa ini ya, cepat, Bisa kemana-mana, fleksibel ya. macet ya. Oke. Terus ya sekarang aku harus bersih-bersih karena kebersihan di sini nomor satu. Nomor satu. Klien datang kapan? Jam 9. Jam 9. Wah, berarti langsung ini ya. Langsung nyampe. Dari penuh terus ya 3 minggu. Penuh sampai hari Sabtu. Udah. Wah, pantesan aku susah banget nyari nyari appointmentnya tadi. Ya, bersyukurlah. Bersyukur. Masih ada yang mau datang ya. Iya. Oke, Om Adit. Terima kasih Mas Arif. Kok Om Adit? Akhirnya keluar lagi kita. Jalan yang sama ya. Ups, sorry, mikrofonnya aku deketin dulu. Jalannya sama selalu. Mohon maaf kalau kalian bosen. Ya teman-teman, hari ini kita berada di edisi ke-11 ya. Luar biasa, udah 11. Banyak orang, ya udah termasuknya banyak ya kalau buat siang hari di Basel. Mataharinya lagi bersinar terang sekali teman-teman. Wah, di depan saya ini ada rumah yang menurut saya bagus sih, klasik banget. Nah, itu dia tempat duduk kita kemarin. Yuk kita duduk di situ yuk. Sambil nikmatin matahari, sambil kita ngobrol tentang topik hari ini. Ya, gimana rambut saya udah oke kan? Nih saya nggak ngapa-ngapain sejak tadi pagi cukur di tempatnya Mas Adit ya. Tapi jujur, kalau ini masih belum oke juga ya, saya stay kayak gini aja. Bodo amat deh. Kalau nggak rapi nggak apa-apa. Habis makan waktu banget ya, setiap mau keluar kita harus rapiin rambut gitu. Oh ya teman-teman, aku pengen bacain komentar, menjawab beberapa komentar dari video kemarin ya. Jadi ini pertanyaan pertama, saya pengen bikin video di YouTube tentang semua hal yang pernah saya alami selama hidup dari hal yang biasa sampai yang mistis. Cuma khawatir nggak ada yang nonton, hehehe. Pesannya, ini yang saya pelajari dari buku yang saya baca, The Flow ya.
itu coba lakukan apa yang kalian ingin lakukan itu bukan karena orang lain. Jadi lakukan semuanya karena kalian pengen melakukannya. Jadi kayak misalnya kalau kamu pengen bikin YouTube video tentang semua pengalaman kamu, bikin itu jangan karena pengen ditonton atau pengen di likes atau pengen dikasih komentar ya. Tapi lakukan itu karena kamu suka ngelakuinnya. Oke? Itu coba deh. Kalau kalian udah bisa melakukan sesuatu tanpa mengharapkan feedback dari orang lain, maka kalian bakal bisa lebih fokus dalam melakukan hal yang ingin kalian lakukan itu. Dan lebih nyaman juga buat hati kita ya. Jadi kita tidak tergantung orang lain gitu. Kok berandal banget kakak kelasnya mas, kalau sampai digebukin gitu sih bisa dilaporin ke polisi karena kasus pengeroyokan. Ya dulu waktu aku SMA kita masih mikir berantem itu adalah hal yang wajar ya, hal yang biasa gitu. Jadi belum ada kayak misalnya pikiran kayak yang sekarang mungkin ya. Karena zaman dulu memang mungkin itu yang berlaku di lingkungan ya. Jadi kayak lagi zaman-zamannya tawuran, terus banyak ya berantem di sekolah itu masih dilihat sebagai hal yang biasa, wajar. Jadi kita nggak kepikiran sampai ke situ. Dan selain itu setelah beberapa saat sebenarnya kita udah bisa kayak damai gitu, udah ngambil keputusan, oke, kita berdamai. Dan akhirnya aku sekarang nggak ada masalah lagi sama orang-orang yang dulu aku punya masalah gitu. Jadi ya nggak separah itu kok, oke? Mas, kapan bisa video sama istri dan anak-anaknya? Kayaknya untuk sementara nggak mungkin ya. Tapi mungkin suatu saat kalau YouTube jadi pemasukan utamaku gitu. Tapi kayaknya masih lama itu ya, karena ya belum di planning gitu kan. Kita lihat aja. Mungkin suatu saat YouTube jadi salah satu income terbesarku dan semoga jangan ding, karena nggak pengen aku YouTube jadi income terbesar. Ya, tapi tidak dalam waktu dekat ini. Mungkin kalau anakku udah agak besaran dikit ya. Masalah utamanya itu sebenarnya karena anakku masih kecil, masih 1 tahun, dan istriku benar-benar nggak mau kalau dia masih sekecil itu udah masuk sosmed. Selalu nggak pernah lewat dan telat untuk nonton, karena orang sukses itu belajar dari pengalaman diri sendiri dan pengalaman orang lain untuk mengambil kisah inspiratif yang positif. Ya, ini bener banget sih menurutku. Aku juga banyak belajar dari kesuksesan orang lain, dari pengalaman orang lain, dari cerita-cerita orang lain. Dan biasanya aku bahkan meniru orang tersebut sampai aku akhirnya menemukan nyaman dengan misalnya kita mencontoh tadi, dan akhirnya nanti kita nemuin juga apa yang sebenarnya kita butuhkan buat diri kita sendiri ya. Jadi jangan takut mencontoh jalan orang lain, karena nanti suatu saat dari kalian sering mencontoh orang-orang yang inspiratif buat kalian, itu nanti kalian bakal nemuin jalan kalian sendiri gitu. Oke teman-teman, saya pengen ngasih tahu sedikit sekarang tentang topik hari ini ya. Saya pengen ngurain kenapa orang yang bersedekah itu biasanya dia nggak kekurangan ya. Semakin banyak kamu bersedekah, semakin tidak kekurangan kamu. Dan itu ada alasannya sebenarnya, ada penjelasannya ya menurut saya. Ketika kamu sering memberi uang, barang ke orang lain, itu kamu memberikan signal ke kepalamu bahwa kamu itu tidak kekurangan. Gitu. Jadi kamu memiliki kelebihan. Dan ketika kamu melakukan itu terus-menerus, maka sepertinya kamu bakal mereprogram kepala kamu untuk kayak semacam jadinya fix di kepala kamu bahwa kamu adalah orang yang memiliki kelebihan, entah itu dari secara keuangan, secara barang, ataupun apalah itu. Dan makanya itu jadi kayak semacam signal ya ke sang pencipta ya. Jadi dan ketika itu sudah dilakukan terus-menerus, maka secara otomatis apa yang akan kamu lakukan, kegiatan sehari-hari yang kamu lakukan itu di alam bawah sadar kamu lakukan karena kamu telah memprogram kepala kamu bahwa kamu adalah orang yang tidak kekurangan gitu kan. Ya itu salah satu penyebabnya ya. Jadi kalau kamu misalnya pelit atau terusnya kamu selalu kepikiran bahwa kamu itu nggak punya uang, nggak punya, selalu kekurangan, maka kamu akan memprogram kepalamu bahwa kamu memang adalah orang yang tidak cukup gitu kan, selalu kekurangan. Dan
semua tindakan kamu nantinya di alam bawah sadar kamu itu kamu lakukan dengan pikiran bahwa kamu adalah orang yang tidak punya gitu. Jadinya efeknya, dampak hasilnya juga akan memenuhi apa yang ada di bawah alam sadar kamu itu. Jadi saran saya, lakukan sesuatu dengan tanpa terlalu banyak memikirkan risiko atau terlalu berkhawatir tentang misalnya kalau kamu mau membeli sesuatu, kalian punya pengeluaran, nggak usah terlalu kamu perhitungkan tentunya, tapi jangan hindari ketakutan ya, rasa takut bahwa oh nanti aku kekurangan, kita ini nggak punya cukup uang gitu kan, takut seandainya kamu bersedekah nanti kamu bakal kekurangan gitu. Kalau bisa itu dihilangkan, karena dengan begitu kalian akan memprogram kepala kalian, mindset kalian menjadi orang yang positif, orang yang selalu berpikir bahwa kamu memiliki harta yang berlimpah gitu. Dan dari situ nantinya akan didengar oleh Tuhan yang Maha Esa, yang akan tentunya membalas, mengikuti ya sebenarnya, mengikuti keinginan kalian itu, keinginan alam bawah sadar kalian gitu. Jadi kalian mungkin bisa berpikir di kepala, tapi di hati atau alam bawah sadar juga punya pikiran ya. Dan biasanya yang lebih didengar itu yang di bawah sadarnya. Makanya saya ini kalau keluar, saya minum kopi, saya makan di luar gitu, saya nggak pernah mikirin, aduh berapa ini nanti pengeluaran saya per bulan seperti apa. Saya perhitungkan di awal bulan, tapi setelah saya budgeting gitu, kalau saya keluar saya makan seolah-olah saya punya banyak sekali uang, nggak kekurangan. Jadi kita menikmati makanan, minuman yang kita beli juga di luar juga dengan santai ya, atau barang-barang yang saya beli gitu. Saya banyak beli gadget, saya walaupun harganya beberapa mungkin termasuk mahal dan udah di ambang batas budget saya, tapi saya dengan mindset itu saya tidak pernah merasa aduh khawatir gitu atau kepikiran gitu ya. Ya itu aja tipsnya. Oke, cukup untuk episode kali ini ya teman-teman. Oh ya, buat kalian yang belum tahu, salah satu penghasilan tambahanku memang dari jualan dagang cryptocurrency. Khususnya aku berdagang Ethereum, bukan berdagang sih, trading ya, trading Ethereum, dan hasilnya benar-benar lumayan. Tapi jadi kalau kalian mau nyobain juga, kalian bisa ikutin link di sini. Ini referral program gitu ya, jadi kalian dapat duit dan aku juga dapat sedikit komisi. Bisa dicoba gitu. Dan nggak bohong ya, dari trading kripto ini bulan ini hasilnya udah gila banget. Memang harga kripto lagi tinggi-tingginya ya, jadi pertambahan kapitalku udah sampai 100% lebih teman-teman. Jadi wow banget deh bulan ini. Oh ya teman-teman, sekedar info, weekend ini aku ada 2 sesi live Instagram. Yang pertama itu dengan OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya. Dan yang kedua itu nanti kita mau live juga sama Nadine. Jadi yang sama OJK itu hari Sabtu jam 19 malam, jam 7 malam. Kalau sama Nadine hari Minggu mungkin jam yang sama ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu aja vlog edisi ke-11 ini. Semoga banyak manfaatnya yang bisa kalian ambil. Dan jangan lupa kalian share, like video ini. Dan ya kita bertemu lagi di episode berikutnya. Bye.